belajar tentang zat dan wujudnya dalam ilmu pengetahuan alam. Zat adalah satu proses yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang dapat dilihat, dirasakan, dan dapat diukur. Konsep materi merupakan bagian penting dalam kimia dan fisika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus terpapar pada berbagai hal, mulai dari udara yang kita hirup, cairan yang kita minum, hingga benda padat yang bersentuhan dengan kita. Konsep materi memegang peran penting dalam memahami benda-benda di sekitar kita. Zat berubah bentuk melalui proses fisik seperti penguapan, kondensasi, pembekuan, dan peluburan. Misalnya, air menjadi uap jika dipanaskan dan menjadi padat jika suhunya terlalu rendah. Dalam kimia, memahami zat berarti memahami sifat, reaksi, dan cara mengubahnya melalui reaksi kimia. Zat dan sifatnya merupakan konsep dasar dalam kimia dan fisika yang mendefinisikan materi dan berbagai bentuknya. Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume, tetapi bentuk fisik yang diambil oleh materi seperti padat, cairan, dan gas. Di bawah berikut gambar atau contoh dari padat, cairan, dan gas. Materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan wujudnya. Ciri-ciri zat dan wujudnya yang pertama adalah massa dan volume. Massa dan volume merupakan suatu zat memiliki massa yang dapat diukur dan volume yang dapat diamati dan diukur. Artinya, materi mempunyai massa jenis tertentu yang dapat dihitung dalam satuan massa per satuan volume. Kemudian, yaitu yang kedua, partikel gabungan. Materi terdiri dari partikel-partikel kecil seperti atom, molekul, atau ion. Struktur dan sifat suatu benda ditentukan oleh jenis dan susunan benda tersebut. Dan yang ketiga yaitu sifat fisik. Sifat fisik merupakan zat yang memiliki sifat fisik seperti warna, bau, leleh, uap, dan listrik. Hal ini membantu kita membedakan suatu hal dengan hal lainnya. Kemudian yang keempat, perubahan wujud. Perubahan wujud merupakan zat wujudnya dari suatu bentuk ke bentuk lainnya melalui perubahan fisika seperti penguapan, pemadatan, pembekuan, dan peleburan. Misalnya, air berubah wujud menjadi gas jika dipanaskan. Bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu gas menjadi padat disebut mengkristal. Padat menjadi gas disebut menyublim. Berikutnya, gas menjadi cair disebut mengembun, cair menjadi gas disebut menguap, dan seterusnya. Reaksi. Reaksi beberapa zat dapat bereaksi dengan zat lain melalui reaksi kimia membentuk zat baru. Kemudian, kita akan belajar tentang bentuk zat dan wujudnya. Gas. Materi gas memiliki volume yang mengisi ruang dan menciptakan momentum. Contoh dari gas adalah hidrogen, udara. Kemudian air. Air tidak memiliki keadaan tetap, contohnya minyak, alkohol, dan lainnya. Padat. Volume dan bentuk padat, contohnya batu, kayu, dan logam. Plasma. Plasma adalah zat yang paling umum di alam semesta dan terdiri dari ion dan partikel. Kemudian busa. Busa adalah campuran padat dan cair yang mengandung udara. Busa bisa kita temukan pada kehidupan sehari-hari, contohnya saat kita mencuci, baik itu mencuci baju maupun mencuci piring. Berikut adalah contoh dari gas, air, dan busa yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pengaruh sifat zat dan terhadap wujudnya. Yang pertama, interaksi molekul. Yang kedua, titik lebu dan titik didih, kristalisasi, dan relativitas elektronik.
Maksudnya adalah interaksi molekul sifat antar molekul seperti gaya tarik menarik antar molekul. Kemudian titik lebur. Titik lebur atau titik didih sifat fisik seperti titik leleh suhu saat zat berinteraksi pada zat cair. Kemudian kelarutan. Kapasitas kelarutan suatu zat dalam pelarut tertentu dipengaruhi oleh molekul. Yang kemudian kristalisasi. Sifat kristalografi suatu padatan dipengaruhi oleh struktur molekul dan interaksi antar molekulnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud itu sendiri yaitu yang pertama adalah perubahan suhu, yang kedua adalah tekanan, yang ketiga adalah konsentrasi, permukaan, aditif, radiasi.